Tabrakan adu banteng antar truk trailer dengan dump truck terjadi di Jalan Pantura Rembang, Jawa Tengah. Formasi Guru P3K 2023 memiliki dua jalur, yakni jalur khusus dan jalur umum. Panitia pemilihan Ketua RT 4 RW 2 Desa Sokolilan Kendal melakukan pemilihan Ketua RT seperti coblosan pemilihan umum. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, tabrakan adu banteng antara truk trailer dengan dump truck terjadi di Jalan Pantura Rembang, Jawa Tengah. Dalam kejadian tersebut, sopir dump truck tewas akibat terjepit di badan truk. Inilah video amatir yang memperlihatkan truk trailer dan dump truck ringsek usai kecelakaan di Jalan Pantura Rembang Turut Desa Dresi, Kecamatan Kaliori Rembang, Jawa Tengah pada Senin siang. Kecelakaan terjadi saat dump truck bernopol AG8754VM melaju kencang dari arah barat Semarang menuju arah timur Surabaya. Lantaran adanya pengerjaan jalan di sekitar lokasi kejadian, dump truck yang melaju kencang akhirnya oleng hingga melewati pembatas jalan dan menabrak truk trailer bernopol W8499UN yang melaju dari arah berlawanan. Karena jarak terlalu dekat hingga adu banteng tak terhindarkan. Akibat kecelakaan tersebut, kedua kendaraan alami kerusakan di bagian depan kabin truk, sementara sopir dump truck tewas di lokasi kejadian akibat terjepit badan truk. Sementara untuk satu sopir truk lainnya selamat dan dilarikan ke rumah sakit daerah setempat. Untuk kronologi tersendiri, kita masih dalami Pak, terjadi kecelakaan ini di Jalan Pantura karena tidak ada kebetulan berada di sebelah pengerjaan jalan di Pantura ini. Kemungkinan besar disebabkan oleh kendaraan dump truck ini yang dari barat ke arah timur dengan kecepatan tinggi, akhirnya melewati batas jalan dan akhirnya bertabrakan dengan truk yang berada di belakang saya. Untuk pengemudi saat ini satu dinyatakan meninggal dunia dan satu masih perawatan. Untuk kemacetan ini mungkin ada jalan alternatif. Untuk jalur alternatif kita peruntukkan untuk kendaraan kecil, kendaraan pribadi kita alihkan melalui jalur dalam. Tapi untuk kendaraan berat maupun bis tetap mau tidak mau tetap melakukan antrian akibat dari kecelakaan. Untuk identitas pengemudi sementara kami masih cek dulu, kita pastikan dulu, jadi kita belum bisa untuk sampaikan kepada rekan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengatur arus lalu lintas karena sempat mengalami kemacetan panjang akibat badan truk menutupi jalan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian kecelakaan ini. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, formasi guru di momentum rekrutmen pegawai dengan perjanjian kerja mengambil serapan paling banyak dibandingkan dengan formasi kesehatan, yakni 500 orang. Formasi guru P3K ini memiliki dua jalur, yakni jalur khusus dan jalur umum. Rekrutmen pegawai dengan perjanjian kerja di Kabupaten Pati nantinya akan dibuka 600 formasi, dengan rincian 500 formasi untuk guru dan 100 untuk tenaga kesehatan. Formasi guru paling banyak mengingat banyaknya kebutuhan guru di Kabupaten Pati. Meski demikian, angka ini bukan final lantaran perlu diserap secara bertahap. Untuk formasi yang dibutuhkan, para pelamar dapat melamar di www.sschasn.nkn.go.id. Sedangkan terkait salah satu persyaratan untuk formasi guru, di antaranya sudah terdaftar di Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik, dan dalam rekrutmen formasi P3K Guru terdapat dua jalur, di antaranya jalur umum dan jalur khusus. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kabupaten Pati Ponjol Sugiharto menjabarkan,
Jalur khusus diantaranya akan mengakomodir pelamar prioritas 1 dari hasil seleksi P3K pada tahun 2021 yang belum diangkat, kategori 2 dan kategori Wiyata Bakti yang telah terdaftar di Dapodik dan telah mengabdi sebagai Wiyata Bakti selama 3 tahun. Sementara untuk kategori umum yakni dari lulusan pendidikan profesi guru dan guru yang telah terdaftar di Dapodik tetapi tidak harus Wiyata Bakti di sekolah formasi. Jalur khusus itu nanti akan mengakomodir satu yang prioritas itu dari P1 hasil seleksi tahun 21 yang masih belum diangkat. Yang kedua itu dari K2 dan yang ketiga itu dari Wiyata Bakti di sekolah negeri sudah tercatat di Dapodik dan minimal bermasa kerja Wiyata Bakti 3 tahun. Ini yang saya tanyakan, kenapa harus 3 tahun? Itu adalah dari jalur khusus yang prioritas ketiga, yaitu Wiyata Bakti di sekolah negeri sudah di Dapodik dan Wiyata Baktinya minimal 3 tahun. Selain itu masih ada di jalur umum, lagi. Pihaknya berharap prosesi rekrutmen P3K formasi guru dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan guru yang berkompeten dan profesional. Dari Pating Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibrasos ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibrasos Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kapolres Tabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, meminta kepada anggotanya untuk menjaga netralitas di setiap tahapan pada pemilu 2024. Tak hanya menjaga perilaku di lapangan, namun juga harus menjaga perilaku di media sosial. Penekanan anggota Polri untuk tidak ikut terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan pemilihan umum, Senin pagi kembali ditegaskan Kapolres Tabes Semarang saat memimpin apel pagi di halaman Polres Tabes setempat. Kapolres Tabes Semarang mengingatkan kepada anggotanya untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama terhadap postingan para peserta yang akan maju pada pemilu 2024 mendatang, serta untuk tidak berfoto bersama dengan para calon peserta pemilu, baik calon presiden, calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan identitas peserta pemilu. Sebagai anggota Polri harus selalu menjaga perilaku baik di lapangan maupun di media sosial. Selain menekankan kepada anggotanya, Kapolres Tabes juga menghimbau kepada pasangan anggota polisi untuk tetap menjaga netralitas meski memiliki hak pilih. Hal ini untuk mewujudkan pemilu aman dan damai. Memberikan komen, memberikan like, memberikan tag kepada tokoh-tokoh yang sudah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dan atau tokoh yang sudah ditetapkan atau dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, ini penting. Kenapa? Tadi itu bahwa TNI Polri harus netral, itu juga harus ditunjukkan melalui sikap, perbuatan dan perilaku keseharian di lapangan maupun di dunia maya. Kapolres Tabes Semarang menambahkan netralitas Polri dalam pemilihan umum sudah ditetapkan Mabes Polri dan harus diikuti oleh seluruh anggota Polri. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Kendal, Jawa Tengah. Panitia pemilihan Ketua RT 4 RW 2 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kendal melakukan pemilihan Ketua RT seperti coblosan pemilihan umum. Kegiatan unik tersebut bertujuan sebagai cara perangkat setempat untuk mendorong minat warga dalam memilih, serta sebagai edukasi agar warga tidak golput pada pemilu 2024. Warga yang sudah memiliki hak pilih datang ke tempat pemungutan suara atau TPS, kemudian mengisi daftar hadir sekaligus diberi kartu pemilihan. Kemudian satu persatu dipanggil untuk masuk ke pos kamling yang dijadikan bilik suara. Setelah menentukan pilihannya dengan menulis nama di kartu pemilihan, lalu dimasukkan ke toples yang dijadikan sebuah kotak suara. Terakhir, harus menempelkan jarinya di stempel tinta sebagai bukti sudah melakukan pemilihan. Ketua Panitia Pemilihan Syahroni mengatakan, pemilihan Ketua RT dibuat seperti pemilu, bertujuan agar semua warga mau mengambil hak suaranya. Cara seperti pemilu,
Ada berapa pemilih ini Pak? 64. Yang hadir berapa? Yang hadir ada 57. Berarti partisipasinya bagus ini ya? Ya. Hal serupa juga diungkapkan Ahmad Rafiq selaku Ketua RW setempat. Model pemilihan seperti ini dilakukan untuk mendidik dan mendorong masyarakat mau berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024. Menjadi Ketua RT 4 RW 2. Harapannya dengan adanya model pemilihan seperti ini untuk RT-RT di wilayah RW 2 bisa mengikuti, sehingga nanti dengan adanya seperti ini sebagai percontohan adalah di RT 4 RW 2 nanti bisa RT 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 bisa mengikuti pemilihan seperti ini, seperti pemilu di pilihan legislatif. Dan harapannya banyak yang datang. Tercatat jumlah warga yang memiliki hak suara sebanyak 64 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 57 orang. Kondisi tersebut menunjukkan partisipasi warga yang cukup tinggi. Pemilihan juga berjalan lancar hingga akhir penghitungan suara. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebuah sepeda motor ringsek korban kecelakaan lalu lintas terpajang di atas sebuah monumen di perempatan Ungup-Ungup, Pantura Kendal sebelum masuk jalur lingkar Weleri Kendal. Sepeda motor yang sudah ringsek ini sengaja dipajang untuk peringatan kepada pengendara agar berhati-hati dalam berkendara. Tugu ini dibuat di sekitar Ungup-Ungup yang merupakan jalur rawan kecelakaan di Pantura Kendal. Momen laka lantas ini dibangun sebagai bentuk peringatan kepada pengendara agar lebih berhati-hati karena di wilayah ini rawan terjadi kecelakaan lalu lintas hingga bisa menyebabkan kematian. Kasat Lantas Polres Kendal AKP Afriditya Arif menjelaskan tugu atau monumen ini juga untuk mengedukasi warga dan pengguna jalan untuk tidak mengikuti jejak seperti kendaraan yang terpajang di tugu tersebut. Launching monumen Tugu Laka Lantas yang dimana maksud dan tujuan kami yaitu memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat pengguna jalan khususnya di wilayah hukum Polres Kendal untuk monumen Tugu Laka Lantas ini tepatnya di lingkar Weleri. Seperti yang kita lihat bersama ada slogan jangan ikuti jejak kami. Artinya apa? Kita memberikan himbauan edukasi pada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga tertib lalu lintas. Apabila dalam berkendara belum mematuhi aturan lalu lintas ataupun kelengkapan diri untuk berkendara belum siap, mungkin ya itu akan mengikuti jejak dari kendaraan yang saat ini dijadikan monumen di Tugu Laka. Setidaknya setiap pengendara yang melintas Tugu Laka Lantas ini akan tersadar ketika tidak berhati-hati di jalan bisa berakibat fatal. Seperti halnya yang diungkapkan salah satu pengguna jalan Heru Wibowo. Kedepannya selalu sukses semuanya, tertib lalu lintas, aman berkendara. Masyarakat diimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas dan berhati-hati saat melintas di Pantura Kendal, khususnya di daerah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ada fashion show menarik di kawasan pegunungan Kabupaten Pekalongan. Terlihat emak-emak berlenggak-lenggok di ruangan terbuka dengan mengenakan kebaya. Kegiatan ini sendiri dilakukan pihak panitia sebagai upaya terus melestarikan budaya kebaya sebagai fashion bangsa. Lenggak-lenggok dengan baju adat kebaya, Pak model profesional yang berjalan di atas catwalk diiringi ratusan perempuan berkebaya dari mulai gadis, ibu-ibu muda hingga emak-emak dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berdandan cantik dan berlenggak-lenggok memakai baju kebaya indah di kawasan pegunungan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan. Para ibu-ibu ini memperagakan kebaya dengan berbagai model dan motif, dipadu dengan kain batik yang indah untuk dipakai sehari-hari, acara-acara penting, pernikahan, dan acara resmi lainnya. Munafah Asip Kolmihi, Ketua Komunitas Perempuan Kebaya Pekalongan Raya menyebutkan,
kebaya harus terus dilestarikan dan dikenalkan pada generasi muda. Kegiatan ini adalah ulang tahun Perempuan Berkebaya Indonesia cabang Pekalongan Raya. Tujuannya di samping mengenalkan kebaya warisan budaya asli Indonesia, juga kami mengenalkan bahwa di Pekalongan ini ada komunitas perempuan berkebaya yang juga turut mendukung program pemerintah, yaitu yang sudah kami lakukan untuk menekan angka stunting. Kami mendatangi posyandu-posyandu kegiatan itu. Rami Hidayati, penggagas Perempuan Berkebaya Indonesia, menyebut berbagai motif dan corak kebaya menjadi khasanah budaya yang indah dan harus dilestarikan. Budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Karena kalau tidak kita jaga terus nanti akan hilang begitu saja. Bukan cuma hilang, bisa diakui oleh negara-negara lain, padahal asal-usulnya, sejarahnya, timbulnya ada di Indonesia. Nah, disitulah kita semua nih harus bergerak bersama supaya keberadaan kebaya ini menyebar ke ibu-ibu, menyebar juga ke generasi muda, ke generasi Z itu, juga anak-anak sekolah, even anak-anak TK di Jakarta, ada yang mereka setiap hari Jumat mereka berkebaya, anak-anak TK. Diharapkan kebaya kembali mendapatkan perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia seiring dengan tumbuhnya kesadaran mengenai kekayaan budaya. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tingkatkan pelayanan yang cepat dan efisien bagi pasien. RSUD RA Suwondopati luncurkan layanan iCare JKN. Dengan peluncuran layanan ini diharapkan dokter dapat lebih efisien dan akurat untuk mengetahui riwayat penyakit pasien dari berbagai layanan kesehatan. Kita semua. Tingkatkan pelayanan sekaligus analisis dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah RAA Suwondopati meluncurkan pojok layanan iCare Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Senin siang di depan gedung pendaftaran rawat jalan. Layanan tersebut merupakan bentuk transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan melalui iCare JKN. Hal ini dimaksudkan guna mengetahui daftar riwayat penyakit dari pasien serta riwayat pelayanan kesehatan pasien. Hartoto selaku pelaksana tugas Direktur RSUD RAA Suwondopati menuturkan seiring dengan peluncuran layanan iCare JKN, pelayanan gunem yang berarti tunggu neng omahem atau pengantaran obat menunggu di rumah digratiskan. Kedepan masyarakat hanya perlu merogoh Rp10.000 untuk mendapatkan pengantaran obat di seluruh wilayah Kabupaten Pati tanpa minimal obat. Mudah dalam memberikan pelayanan. Mungkin targetnya Pak, target dari layanan ini apa Pak? Ya targetnya ya kita dengan iCare ini menjadi lebih lebih mudah, lebih cepat Pak. Karena dokter bisa langsung melihat riwayat pelayanan kesehatan pasiennya itu. Gitu. Jadi nanti pasien bisa langsung ke sini atau seperti apa? Iya, pasien bisa langsung ke sini sih lewat online itu. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan KC Pati Wahyu Gianto menjelaskan, dengan peluncuran iCare, dokter dapat mengakses riwayat penyakit pasien lebih cepat, sehingga tercipta efisiensi pelayanan. Pasien di mana saja, sehingga akan lebih akurat dalam mengetahui riwayat pasien ya, dan juga dokter spesialis akan lebih efisien dan lebih cepat ya dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga semakin mudah, layanan yang mudah, cepat itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Pihaknya berharap layanan yang mudah, efisien, dan cepat dapat turut dirasakan oleh pasien. Di Kabupaten Pati, iCare telah diluncurkan di 3 rumah sakit, yakni di RSUD RAA Suwondopati, RSUD Kayen, dan Rumah Sakit Mitra Bangsa. Kedepan iCare JKN dapat menjamah di seluruh rumah sakit di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan dalam update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Antara truk trailer dengan dump truck terjadi di Jalan Pantura Rembang, Jawa Tengah. Dalam kejadian tersebut, sopir dump truck tewas akibat terjepit di bak dump truck.
Formasi guru di momentum rekrutmen pegawai dengan perjanjian kerja mengambil serapan paling banyak dibandingkan dengan formasi kesehatan yakni 500 orang. Formasi guru P3K ini memiliki 2 jalur yakni jalur khusus dan jalur umum. Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar meminta kepada anggotanya menjaga netralitas di setiap tahapan pada pemilu 2024. Tidak hanya menjaga perilaku di lapangan, namun juga harus menjaga perilaku di media sosial. Panitia pemilihan Ketua RT 4 RW 2 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon Kendal, melakukan pemilihan Ketua RT seperti coblosan pemilihan umum. Kegiatan unik tersebut bertujuan sebagai cara perangkat setempat untuk mendorong minat warga dalam memilih, serta sebagai edukasi agar warga tidak golput pada pemilu 2024. Pemirsa, rangkuman berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.